Para suster, bapak ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya ingat tadi share dari Mazmur hari ini, sabda Tuhan itu tepat menyenangkan hati. Setujukah bapak ibu dengan share Mazmur itu? Setuju enggak? Kalau enggak setuju berarti harus setuju, ya kan? Kalau Anda setuju berarti hidup Anda masih dibimbing oleh sabda Tuhan. Kalau tidak, berarti harus bertobat kita ini semua. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya mulai dengan kutipan dari Mazmur yang diwartakan hari ini? Sabda Tuhan itu tepat menyenangkan hati, atau dalam yang lain dikatakan menyukakan hati, menyejukkan hati. Karena memang sabda Tuhan itu walaupun nadanya keras, walaupun pilihannya keras, tuntutannya keras, tetapi dia membuat Anda bertumbuh, membuat hidup kita ini bertumbuh. Dan hari ini sabda Tuhan itu keras untuk kita. Saya tadi ketika membacakan Injil sesekali saya lihat di wajah Anda itu ada yang merengut. Mungkin ketakutan kali ya. Karena dikatakan bila tanganmu membuat engkau berdosa, apa dikatakan? Mau. Penggallah. Bila matamu membuat engkau berdosa, bila kakimu membuat kamu berdosa, gak ada dikatakan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini ingin menunjukkan kepada kita dan mewartakan kepada kita bahwa hidup kita ini menjadi murid Kristus itu adalah hidup yang dapat diteladani. Hidup yang menunjukkan kualitasnya sebagai seorang Kristiani. Hidup yang menunjukkan nilai-nilai iman Kristian. Yang menampilkan keutamaan-keutamaan Kristiani. Dengan kata lain, hidup kita ini dapat diteladani bagi orang-orang di sekitar kita. Orang dapat menemukan pribadi Yesus dalam diri saudara-saudari, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Panggilan ini adalah panggilan yang begitu luhur, tetapi juga panggilan yang mau kita usahakan dari hari ke hari dengan setia. Di perikop yang lain, Yesus itu dengan tegas berkata kepada para murid bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Yesus ingin mengundang kita, sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kita ini dimanapun kita berada, apapun status pilihan hidup yang kita buat, kita ini haruslah menjadi pembawa-pembawa cita rasa bagi dunia ini. Cita rasa itu tak lain dan tak bukan adalah nilai-nilai cinta kasih Allah sendiri. Membawa terang yang menerangi pikiran dan hati banyak orang. Dalam hal ini saudara-saudari, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa menjadi murid Kristus itu kita tidak dapat hidup biasa-biasa saja. Kita tidak dapat berpikir hanya biasa-biasa saja. Perlu ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Perlu ada pertobatan dengan cara-cara yang luar biasa. Perlu ada komitmen pembaruan diri yang luar biasa. Yang penting tidak berbuat sesuatu di luar kebiasaan. Kalau di luar kebiasaan, orang lain akan menertawakan Anda. Tetapi melakukan sesuatu yang luar biasa, pembaharuan dengan yang luar biasa, itu harus kita butuhkan supaya kita dapat bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Maka Yesus hari ini bersabda dengan tegas kepada kita, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, dicampakkan ke dalam laut.
Saudara-saudari, menyesatkan itu kata yang dipakai oleh Yesus. Menyesatkan itu dalam kitab suci memiliki implikasi spiritual yang sangat besar. Dampak buruknya begitu besar dalam kehidupan rohani. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali mengecam kaum Farisi dan ahli Taurat. Kalian menyesatkan. Dikecam dengan berbagai kecaman karena mereka menyesatkan banyak orang. Menyesatkan itu adalah perbuatan yang jahat, saudara-saudari. Mungkin Anda tidak melukai, mungkin Anda tidak mengata-ngatai orang, tetapi Anda menyuci otak seseorang dengan gaya hidup, dengan kesaksian hidup yang tidak baik. Dan dampaknya jauh lebih buruk daripada kejahatan fisik. Menyesatkan adalah perbuatan yang jahat karena di dalamnya ada manipulasi, menjerumuskan orang dalam kejahatan moral dan juga kejahatan spiritual. Menyesatkan yang dimaksud di sini pertama-tama adalah mengajarkan secara verbal pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Demikian juga dengan memperlakukan tangan dan mata. Mungkin hanya sebagian dari indera kita, bagian tubuh kita yang disebut dalam Injil hari ini. Tapi saudara-saudari, tentulah yang dimaksud oleh Yesus bukan hanya yang tiga ini yang disebutkan ini. Yesus ingin mengoreksi, ingin mengantisipasi kita bahwa seluruh diri kita ini haruslah menunjukkan kebenaran itu. Jangan sampai dari diri kita ini, baik perkataan, baik pemikiran dan moral kita menjadi penyesat-penyesat atau berpotensi menyesatkan orang lain. Jika semua ini dapat berpotensi menyesatkan orang lain, dikatakan oleh Yesus dengan bahasa yang sangat tegas, abaikanlah itu. Mungkin kita semua akan kehilangan bagian tubuh ini bila kita mau sungguh-sungguh seperti itu. Saudara-saudari, tentu sabda Yesus ini bukan juga untuk mengabaikan nilai dari martabat pribadi, nilai dan harga dari tubuh manusia, atau juga ingin mengabaikan nilai dari pertobatan seseorang. Bukan. Yesus tetap menghargai martabat diri kita sebagai gambar Allah. Yesus juga menghormati, menghargai nilai dari pertobatan orang. Bila orang berdosa kembali kepada Allah, tetap mendapatkan pengampunan. Tetapi yang mau dikatakan oleh Yesus di sini ialah betapa pentingnya hidup benar dan baik secara moral dan spiritual dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya teman-teman rekan-rekan muda, saya lihat banyak di sini. Waspadalah teman-teman. Ya. Mari kita waspada karena ajaran-ajaran yang tampaknya muluk-muluk, perkataan-perkataan yang manis itu tidak selalu benar. Apalagi rayuan gombal, ya kan? Udahlah, gak usah didengarin. Apa yang dikatakan orang dengan kata-kata yang manis atau ajaran-ajaran yang tampaknya manis atau tampaknya menyenangkan, itu tidak selalu atau bahkan dapat dikatakan tidak mengandung kebenaran yang sejati. Banyak ajaran-ajaran atau ungkapan-ungkapan yang sekarang mempengaruhi mentalitas kita, khususnya kaum muda, berseberangan dengan ajaran gereja. Seolah-olah dengan ajaran itu hidupmu lebih baik, hidupmu lebih ringan, tanggunganmu sebagai kepala keluarga menjadi lebih ringan, memahami hidup perkawinan menjadi lebih gampang. Saya katakan bukan itu yang benar. Gereja selalu mengajarkan nilai yang terbaik dari perkawinan itu bagi pasangan suami istri. Salah satunya mungkin dapat kita sebut, salah satu barangkali yang sekarang sedang
mendekati atau bahkan mulai merongrong nilai-nilai perkawinan gereja Katolik, misalnya adalah mentalitas orang untuk tidak mau menerima kehidupan baru dalam perkawinan. Mulai marak, seolah-olah ingin mengajarkan kepada pasangan suami istri itu. Ada kesan bahwa menerima kehidupan baru itu adalah sebuah beban. Dari pengalaman Bapak Ibu, ketika kita mengkanonik calon pengantin, ada pertanyaan-pertanyaan yang prinsipil sehubungan dengan ini. Ada calon-calon pengantin tertentu yang secara verbal mengatakan bahwa mereka ragu untuk menerima kehidupan baru dalam perkawinan mereka. Dengan alasan-alasan argumentasi yang tampaknya baik. Saya selalu mengatakan, ini tidak baik. Kalau kita mendengar argumentasinya baik. Romo, kami masih belum siap. Romo, kami belum sanggup menjadi orang tua. Kalau belum sanggup, ya mengapa memutuskan untuk hidup berkeluarga? Lalu yang kedua, alasan saya ialah karena bila orang merencanakan sedemikian, berarti dia arogan di hadapan Tuhan, ya kan? Mendahului Tuhan. Emang siapa yang dapat memastikan kalau orang sudah hidup bersama lalu akan dikaruniai buah hati? Tidak juga. Saudara-saudari yang terkasih, dan masih banyak mentalitas-mentalitas yang lain, cara-cara pikir yang lain, perspektif-perspektif yang lain yang dapat menerpa kehidupan kita, yang membuat kita di jalur yang tidak benar, sesat atau menyesatkan orang lain. Maka saudara-saudari, mari kita belajar kembali kepada sabda Tuhan. Dari sabda itulah kita mendapatkan nilai-nilai terdalam yang benar, yang membuat hidup kita ini benar, tepat, dan berkenan kepada Allah. Maka seperti yang dikatakan pemazmur hari ini, sabda Tuhan itu tepat menyukakan hati kita, membuat kita menjadi bersukacita, bukan karena kita ikut mentalitas dunia ini yang hanya mencari kesenangannya, tetapi menderitakan, membuat jiwa kita menderita. Saudara-saudari, mari kita persembahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita buka pikiran dan hati kita lebih lebar lagi, supaya hidup kita boleh benar di hadapannya. Tuhan memberkati.